Halo para hobi film, berjumpa lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Pada kali ini kita akan bercerita tentang sosok Al Capone, mafia paling berkuasa di masanya. Tak ada polisi yang berani menangkapnya, banyak dari para politisi adalah rekan bisnisnya. Film ini dibuat berdasarkan buku dengan judul yang sama yang terinspirasi dari kisah nyata. Disutradarai oleh Brian De Palma, dibintangi oleh Kevin Costner yang dirilis pada tahun 1987. Seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa dong klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini buat dukung Bang Junet agar semakin semangat lagi kontennya. Dan selanjutnya kita masuk ke alur cerita film The Untouchables. Berlatar di kota Chicago pada tahun 1930 yang kali itu menjadi kota darurat perang mafia demi merebut jatah perputaran dolar dari perdagangan alkohol ilegal. Para mafia ini tidak segan untuk melemparkan granat dan menembakkan senjata mereka. Periode ini disebut sebagai zaman mafia berperang. Tapi ada seorang pria berkuasa di kota Chicago. Al Capone namanya, menjadi sosok yang paling disegani di antara para mafia itu. Al Capone bertindak sangat sadis dan keji. Ia tidak peduli kalau ada anak kecil di tempat yang hendak ia bom. Beer you're peddling just down. Don't worry about it, Pop. You're fine. Your mama well? Sorry to hear that. But you All right, sweetie. Al Capone hidup seperti sultan. Ia bebas melakukan apa saja. Semua orang takut termasuk para polisi di Chicago. Tapi ada seorang polisi yang tidak takut dengan Al Capone. Ia berasal dari New York bernama Elliot Ness. Diangkat untuk menjadi special agent bagi Departemen Perbendaharaan Negara. Ia ditempatkan di kota Chicago, salah satu tempat paling berbahaya di benua Amerika. Elliot Ness dikenal sebagai sosok yang idealis dan tanpa kompromi. Dia bertekad untuk memberantas mafia Al Capone yang dinilai sudah kelewat batas tanpa aturan. Demi keinginannya, Al Capone tidak segan membunuh orang yang tidak bersalah. Suatu hari, Elliot Ness mendapatkan sebuah info tentang pengiriman miras ilegal milik Al Capone dari Kanada. Dia bersama satuan kepolisian Chicago berencana untuk melakukan penyergapan di tempat gudang penyimpanan miras tersebut. Di malam harinya, mereka mengintai gudang itu. Part of the sandwich? You nervous? No, sir. I suppose we all want to do well. A message from my wife. Setelah agak lama memperhatikan, Elliot Ness menemukan seseorang yang mencurigakan. Ia segera mendekati orang itu dengan menodongkan senjata. Dan ternyata hanya seorang wartawan. Setelah melihat penjaga gedung itu yang seorang mafia, Elliot Ness sangat yakin kalau mirasnya ada di sana. Ia langsung menggunakan mobil lapis baja mendobrak masuk. Semua orang sangat senang karena di sana memang banyak terdapat peti-peti kayu berbendera Kanada. Namun ternyata kotak kayu itu tidak berisi miras. Itu hanya payung lukis dari Cina. Mereka habis dikerjai oleh Al Capone. Wartawan sudah terlanjur mengambil foto. Elliot Ness sangat malu dipermainkan oleh mafia. Malam harinya, Elliot Ness pergi ke sebuah dermaga, menyepi, meredam rasa malu dan amarahnya, sambil memperhatikan berita koran yang menggambarkan kegagalannya. Sangat memalukan. Di sini, Elliot Ness bertemu dengan seorang polisi patroli malam bernama Jimmy Malone. Jimmy menegur Elliot karena membuang sampah pembungkus roti bukan pada tempatnya. Ia menemukan Elliot dengan senjata di balik mantelnya. Elliot menjelaskan kalau dirinya seorang petugas keuangan negara. Kala itu Jimmy belum tahu kalau si Elliot adalah seorang special agent. Ia hanya berniat pergi melanjutkan tugas patrolinya. Hal itu malah membuat Elliot heran. Polisi macam apa hanya dengan mengatakan seorang petugas membiarkan begitu saja menggunakan pistol. Polisi tua itu mengatakan bagi anggota kepolisian Chicago, yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa pulang ke rumah hidup-hidup. Departemen kepolisian di Chicago sudah benar-benar korup. Berbanding terbalik dengan yang seharusnya. Di sini, polisi yang takut pada mafia. Besoknya, koran kota Chicago beredar dengan halaman depan memuat foto Elliot sedang memegangi payung cantik dari Cina. Sedangkan di kediaman Al Capone yang sudah seperti istana, para bawahan berlalu lalang mengerjakan tugas mereka masing-masing. Semuanya dikelola oleh seorang akuntan senior yang sangat jenius bernama Vaini. Pagi itu, seperti biasa, pelayan mengantarkan makanan ke kamar Al Capone. Layaknya seorang sultan, ia sangat senang menikmati segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Al Capone sangat senang melihat foto Elliot Ness dengan payung Cina di halaman depan koran yang ia baca.
Ia tertawa sambil mengejek. Bahkan para pegawai kantor polisi menertawakan momen itu. Seseorang bahkan telah menempelkan artikel tersebut di depan pintu ruang kerja Elliot. Sesaat, Elliot merasa menjadi pecundang. Ia merasakan jiwanya tidak berdaya. Namun kemudian seorang ibu mendatanginya. Ibu ini adalah ibu dari anak kecil korban ledakan bom mafia tempo hari. Dia menyatakan berterima kasih kepada Elliot karena bersedia untuk melawan kehadiran mafia di kotanya. Sang ibu meminta Elliot untuk terus berjuang, tidak boleh menyerah. Motivasi dan keberanian pun tumbuh kembali dalam diri Elliot. Dengan jabatannya, tidak sulit menemukan sebuah alamat. Elliot mendatangi rumah sang polisi tua Jimmy Malone. Jimmy adalah seorang polisi yang selalu waspada. Sambil menodongkan pistol, ia membukakan pintu. Melihat Elliot yang datang padanya, Jimmy langsung mempersilahkannya masuk. Tanpa banyak cakap, Elliot menjelaskan niatnya membentuk tim khusus yang langsung dipilih olehnya. Dimulai dengan merekrut Jamie untuk membantunya. Tugas satuan khusus adalah meringkus para mafia di kota Chicago. Namun, Jimmy tegas menolaknya dengan alasan kalau dirinya sudah sangat tua. Baginya yang terpenting adalah melanjutkan hidup. Jika saja Elliot datang padanya 10 tahun yang lalu, mungkin dia akan setuju. Setelah balik ke rumahnya, Elliot masih tidak bisa tenang. Ia hanya bisa merenung sendiri memikirkan beribu cara yang terus silih berganti bergentayangan di ruang imajinasinya. Esok harinya, di kantor Elliot menemukan seorang akuntan yang ditugaskan kantor pusat Washington sedang mengacak-acak ruang kerjanya. Pria kecil ini bernama Oscar Wallace. Ia memberi saran kepada Elliot mengusut tentang penyelewengan pajak Al Capone. Elliot merasa lucu bagaimana cara dia menangani Al Capone sekarang. Sedangkan semua polisi takut bergerak melawannya. Ia yang sekarang hanya sendiri, tidak ada yang mau membantunya. Setelah itu, dengan muka yang masam, Elliot keluar dari ruangan. Tiba-tiba, ia menemukan polisi tua Jimmy sedang menunggunya. Elliot sangat senang, ia kembali bersemangat. Orang tua itu berubah pikiran. Saat itu juga Jimmy mengajak Elliot pergi ke gereja karena setiap tembok di kantor kepolisian adalah telinga Al Capone. Jimmy menjelaskan kalau ia bersedia membantu Elliot menjatuhkan Al Capone. Tapi jalan ini tidak pernah ada yang mau mengambilnya. Seseorang harus mengesampingkan aturan hukum. Tidak ada cara lain. Hanya itu yang bisa dilakukan. Satu-satunya cara adalah melalui jalan pertempuran. Elliot harus bersedia membunuh atau dibunuh. Jika Elliot siap melakukannya, mereka akan bersepakat. Jimmy bersedia membantu Elliot hingga akhir. Dengan penuh semangat, Elliot menjabat tangan Jimmy. Tanda mereka telah bersepakat. Jimmy beranggapan Tuhan membenci seorang pengecut. Untuk mencari anggota lain, Jimmy mengajak Elliot pergi ke akademi kepolisian. Polisi yang sekarang sudah terlanjur rusak seperti apel busuk. Untuk mendapatkan apel yang baik, mereka harus mengambil langsung dari pohonnya. Setibanya di akademi, Jimmy meminta calon perwira yang paling top di sana. Barry, salah satu guru pembina, merekomendasikan 2 orang, William dan Stone. Tapi ada yang berbeda dari William. Ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kemudian ada Stone, berkebangsaan Italia yang bernama asli Josh Papetri. Jimmy dengan sengaja mengejeknya sebagai pencuri dan pengecut, pembohong dari ras yang tidak berguna. Stone sangat kesal. Ia langsung menodong Jimmy dengan senjata. Saat itulah Jimmy tersenyum. Orang seperti ini yang mereka butuhkan. Untuk mengalahkan Al Capone, orang seperti Stone sangat diperlukan. Seorang pemuda panas tanpa rasa takut dengan bakat yang jenius. Di hari pertama Stone bertugas, Jimmy langsung mengajak mereka melakukan penyergapan tempat penyimpanan alkohol ilegal. Karena kekurangan 1 orang lagi, Oscar dipilih menjadi tim keempat dalam divisi yang dibentuk Elliot. Mereka pergi ke sebuah tempat yang sudah sangat dikenal semua orang, kantor pos. Tempat di mana semua alkohol milik Al Capone dikemas. Sebenarnya itu bukan tempat rahasia. Hampir setiap orang yang ada di Chicago mengetahuinya. Hanya tidak ada siapapun yang memiliki keberanian untuk membuat Al Capone marah. Semua telah disuap oleh si Al Capone ini. Operasi ini sangat berhasil. Ratusan peti miras langsung disita tanpa kompromi. Malam harinya, tim ini merayakannya dengan membuat pesta kecil di sebuah kafe. Mereka juga mengundang wartawan dan melakukan foto bersama. Yeah. Great. Okay, ready? Hold it. Esok harinya, surat kabar membuat berita tentang keberhasilan Elliot Ness menyita alkohol ilegal milik Al Capone. Saat Al Capone mendapatkan laporan penggerebekan tersebut, ia mengundang semua anak buahnya, para bos mafia di kota Chicago. Cara Al Capone memimpin mereka semua dengan menebarkan rasa takut. Ia tidak segan untuk membunuh orang yang bertanggung jawab atas disitanya alkohol miliknya. Di hadapan anggota lainnya, ia memukuli orang itu hingga tewas menggunakan stick baseball.
Malam harinya, Elliot sangat senang. Keberhasilannya diapresiasi oleh sang istri. Setelah menidurkan anak mereka, sang istri menanyakan apakah Elliot masih memiliki banyak tenaga. Jika iya, Elliot harus membantunya menyisir rambutnya yang kusut. Esoknya di kantor, Oscar terlihat seperti biasa, menyusuri setiap harta milik Al Capone. Ia memeriksa setiap celah yang ada di perusahaan. Oscar menemukan ada banyak perusahaan di bawah kendali Al Capone, laundry, tempat karaoke, kafe, klub malam, dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya terdaftar secara sah dengan nama orang lain, tapi setiap uang yang dihasilkan menjadi milik Al Capone. Tiba-tiba seseorang datang. Orang ini adalah anggota dewan John Osea. Tanpa diundang, hari itu ia bertamu untuk mendatangi Elliot. Paham dengan situasinya, semua orang langsung keluar. Tanpa basa-basi, John menyerahkan segepok uang di hadapan Elliot. Namun, John salah besar. Elliot bukan polisi kebanyakan. Ambisinya adalah menangkap Al Capone. Segepok uang tidak akan bisa mengubah pendiriannya. Tanpa ragu, Elliot Ness melemparkan segepok uang itu ke muka John dan mengusirnya. Keempat anggota ini menyatakan diri bahwa mereka tidak akan pernah bisa disuap. Geng Al Capone ternyata memang sudah ditebar di segala penjuru kota Chicago. Malam hari itu saat Elliot Ness pulang ke rumahnya, ia mendapatkan sapaan dari seseorang yang sedang duduk di dalam mobil di jalan di seberang rumahnya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak perempuannya dan kemudian langsung pergi. Elliot terlihat agak bingung karena ia tidak mengenal pria tersebut. Tiba-tiba ia menyadari kalau putrinya dalam bahaya. Ia segera menerobos masuk ke kamar putrinya. Untungnya sang putri masih baik-baik saja. Malam itu juga Elliot mengungsikan anak dan istrinya ke tempat yang aman. List, he's all right. Yeah. Birthday, Dad. Okay. Jimmy kemudian datang dengan membawa informasi bahwa pengiriman miras besar-besaran akan segera dilakukan. Ini adalah kesempatan mereka menangkap salah satu akuntan Al Capone. Di tangan orang ini ada catatan kriminal yang bisa dijadikan bukti dalam persidangan. Saat itu juga mereka langsung berangkat menggunakan pesawat menuju lokasi daerah perbatasan Amerika dan Kanada. Di perjalanan, Oscar sang akuntan menuturkan hasil analisisnya bahwa perusahaan-perusahaan yang disinyalir terkoneksi dengan Al Capone sudah beberapa tahun tidak menyetorkan pajak. Tetapi pembuktian secara pidana untuk menyeret Al Capone sulit untuk dilakukan karena setiap perusahaan ini menggunakan nama orang lain. Namun seterusnya yang harus mereka lakukan tinggal bagaimana caranya membuktikan adanya keterkaitan perusahaan-perusahaan itu dengan Al Capone. Esoknya di perbatasan, tim Elliot sudah bergabung dengan anggota polisi gunung dari Kanada. Bersiap untuk melakukan penggerebekan, mereka mengatur strategi dengan berbagi posisi. Masing-masing dari mereka akan menyergap dari dua sisi jembatan. Thank you, Captain. Berposisi di sebuah kabin di pinggir sungai, tim Elliot menunggu sambil memperhatikan jembatan. Jimmy sebagai seorang senior memberikan nasihat kepada Elliot agar dirinya tenang. Semua pasti berjalan sesuai rencana. You're a good cop, Giuseppe. Now, Willis, they call him something 20 years walking the beat. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya rombongan punggawa Al Capone muncul dari arah dataran Amerika. Dan dari arah pegunungan Kanada, beberapa truk pengangkut miras ilegal juga muncul. Hold low, spare shells, huh? Cause he do. Shoot to kill. Setelah transaksi mulai dilakukan, barulah sepasukan kavaleri Kanada turun untuk melakukan penyergapan dari sisi jembatan lain. Diikuti dengan tim Elliot menuju jembatan, berusaha mencegah para punggawa Al Capone yang ingin melarikan diri. Adu tembak pun terjadi, tak bisa dihindari. Di sini, Stone tertembak di bahunya dalam kontak senjata pertama. Elliot dan Jimmy terus menggempur musuh mencegah mereka melarikan diri. There he is! Go get him! Enough of this running shit. Hello? Begitu juga dengan Oscar, tiba-tiba menjadi berani. Ia berhasil menembak mati beberapa musuh. Sedangkan Elliot, ia mengejar satu musuh yang bersembunyi ke dalam kabin pinggir sungai, tempat mereka tadi mengintai. Saat musuh lengah, ia melemparkan granat ke atas atap. Musuh yang merasa takut berusaha untuk keluar. Setelah ledakan terjadi, Elliot langsung menodongkan senjatanya. Namun musuh tidak mau menyerah. Dengan terpaksa, Elliot melepaskan tembakan membunuh musuh.
Hingga akhirnya, tim Elliot berhasil membinasakan para mafia yang sudah panik. Mereka juga berhasil menangkap pria bernama Middle, salah satu akuntan Al Capone yang berusaha untuk kabur. Oscar langsung memeriksa arsip pembukuan si akuntan yang ternyata banyak ditulis dalam bentuk kode yang disamarkan. Akan tetapi di sana tidak tertera nama Al Capone. Mereka mendesak si akuntan untuk buka mulut. Namun Middle menolak bicara karena ia tahu kalau dirinya tidak buka mulut, memecahkan kode itu tidak akan bisa. Bukti tidak akan pernah bisa disimpulkan. You got a lot of money changing. What is this? Nothing. Put Capone away. I want us here, pal. I want you to transfer. You're gonna hang higher than him unless you... Akhirnya Jimmy yang sedikit frustasi melakukan gertakan. Ia menembak kepala mayat di luar kabin seolah-olah ia menembaknya dalam keadaan hidup. Si akuntan Middle menjadi ngeri, jiwanya langsung terguncang. Akhirnya ia bersedia untuk bicara. Dia tidak ingin otaknya berhamburan diledakkan oleh Jimmy. Not to prove of your... Sedangkan di Chicago, Al Capone sudah mendapatkan kabar tentang transaksi yang disergap kelompok Elliot. Ia sangat marah. Ia langsung merintahkan semua anak buahnya membunuh Elliot, mencari keberadaan anak dan istrinya dan membunuhnya. Sedangkan Elliot saat itu ia dalam keadaan suasana bahagia atas kelahiran anak keduanya. It'll be Ed. Just tell me, are you being careful? Yes, I think your husband just became... Kantor kepolisian, tim Elliot mendapatkan sambutan atas keberhasilan operasi mereka. Sementara Elliot dan Jimmy sibuk berurusan dengan wartawan, Oscar diserahi tugas mengantar sang akuntan ke dalam sel kantor polisi. Dan ternyata orang yang mengawal di dalam lift menuju sel sudah berganti. Orang ini adalah Frank Nitti, pembunuh kepercayaan Al Capone. Orang yang tempo hari menyambangi rumah Elliot. Setelah pintu lift tertutup, Frank langsung membunuh Middle dan Oscar. Hilanglah saksi kunci untuk menjebloskan Al Capone. Boy, congratulations. He's okay. In fact, she was telling me goodness. Elliot dan Jimmy menyadari kesalahan mereka setelah mendengar suara tembakan. Mereka segera menyusul keluar menuju pintu pendaratan. Polisi yang seharusnya menjadi penjaga lift ternyata sudah mati. Dieksekusi oleh Frank, mayatnya dibiarkan begitu saja tergeletak di jalan. Di dalam lift, Elliot menemukan mayat Middle dan Oscar, serta tulisan peringatan kepada Elliot yang ditulis dengan darah. Saat itu, Mikey, seorang polisi seangkatan Jimmy, mencoba memperingatkan agar Jimmy pensiun. Membuat Al Capone marah adalah kematian. Cepat atau lambat dirinya pasti akan terbunuh. Sepertinya Mike ini sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Al Capone. Sedangkan Elliot, ia merespon kejadian itu dengan frontal. Dia langsung mendatangi hotel yang sedang disinggahi Al Capone. Ia menantangnya untuk duel 1 lawan 1. Namun Jimmy dengan cepat muncul, menyeret Elliot keluar untuk menenangkannya. Mereka harus mencari cara lain untuk bisa meringkus Al Capone. Kali ini Elliot kembali frustasi. Meski arsip bukti masih di tangan mereka, sidang tidak akan bisa dilakukan tanpa saksi nyata. Elliot berniat menyerah, berhenti dan pergi bersama keluarganya. Namun Jimmy tidak menyerah. Ia kembali mengingatkan Elliot tentang kesepakatan mereka di gereja. Jalan ini dari awal telah dipilih Elliot. Tidak ada jalan kembali. Al Capone tidak akan pernah membiarkannya. Dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menangkap akuntan senior Al Capone, yang saat ini identitasnya tidak diketahui, hanya ada nama Paine. Jimmy kemudian meminta Elliot percaya padanya. Ia menyuruh Elliot menenangkan jaksa agar tidak membatalkan kasus Al Capone. Jimmy akan turun ke jalan menemui seorang teman untuk mendapatkan informasi. The DA. I think I know how to find. Dan ternyata teman yang dimaksud Jimmy adalah Mikey, orang yang tahu segalanya. Selama ini Mikey yang memberikan informasi secara rahasia kepada Jimmy tentang semua transaksi yang dilakukan Al Capone. Kali ini Jimmy memaksa Mikey memberitahu identitas sang pemegang buku keuangan bernama Paine. Mikey menolak mengatakannya karena jika kali ini Jimmy gagal, Al Capone pasti akan membunuhnya. Jimmy mengancam jika Mike menolak mengatakannya, ia akan membocorkan tindakan korup Mike selama ini. Ternyata Mike adalah salah satu polisi yang sering menerima suap dari Al Capone. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan, Jimmy menghubungi Stone di markas. Ia berpesan agar Elliot mampir ke rumahnya. Ia sudah mengetahui lokasi dari sang pemegang dari buku keuangan Paine.
Sedangkan Elliot sendiri sedang membujuk kejaksaan menunda keputusan pengadilan tentang kasus Al Capone. Al Capone di kediamannya kedatangan para wartawan untuk dimintai keterangan mengenai tuntutan yang telah diajukan oleh jaksa wilayah. Mengenai hal itu, bos mafia ini menentang para pihak pengadilan untuk bisa membuktikan kesalahannya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pria yang cinta kedamaian. Al Capone mengklaim dirinya tidak bersalah dan menentang siapapun untuk bisa membuktikan tindakan kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Malam harinya, di rumah kediaman Jimmy sedang menunggu kedatangan Elliot. Kemudian ia merasakan ada orang yang sedang mengintai dirinya dari luar jendela. Ternyata Frank Nitti bersama rekannya sedang menyelinap masuk ke rumah Jimmy. Jimmy bertindak seolah ia tidak tahu dan membiarkan salah satunya masuk ke dalam rumah. Sampai kemudian pada momen yang tepat, Jimmy memergokinya dengan menodongkan senapan. Jimmy langsung mengusir orang itu keluar dari rumahnya. Brings a knife to a custard. Tapi ia tidak menyadari bahwa Frank Nitti sudah menunggunya. Orang ini tanpa ragu menembaki Jimmy hingga sekarat. Frank langsung melaporkan keberhasilannya kepada Al Capone. Ia sangat senang karena telah berhasil menyingkirkan pengganggu. Sedangkan Elliot bersama Stone mereka terlambat datang. Setelah masuk ke dalam rumah, dia menemukan tubuh Jimmy yang bersimbah darah. Namun Jimmy masih hidup dalam detik-detik terakhir hidupnya. Jimmy berhasil menyampaikan informasi keberadaan si akuntan Faini dengan menunjukkan sebuah halaman jadwal keberangkatan kereta api. Di sini, Jimmy menghembuskan napas terakhirnya dengan tersenyum. Dia tidak menyesalinya. Pengabdiannya yang terakhir menghasilkan sesuatu yang berguna. Tidak membuang waktu, Elliot dan Stone mendatangi stasiun kereta api. Kereta yang akan membawa target mereka itu berangkat pada pukul 12.05. Suasana stasiun masih sepi. Hanya ada seorang ibu yang sedang mendorong kereta bayi sambil menjinjing 2 buah tas koper. Sambil menunggu targetnya datang, perhatian Elliot tertuju kepada si ibu yang berusaha keras menaikkan kereta bayi di tangga. Sementara itu, pengumuman kereta telah tiba berkumandang di sepanjang stasiun. Para penumpang yang sudah menunggu lama mulai berhamburan mengisi ruang stasiun. Elliot masih merasa iba melihat ibu yang kesulitan menyeret bawaan menaiki tangga. Ia memutuskan turun untuk membantu ibu tersebut. Saat itu, Elliot memperhatikan kedatangan orang yang mencurigakan. Orang yang dicari ini masuk dari pintu kedatangan. Sementara itu, di belakangnya, di pintu masuk, seorang begundal sedang memperhatikan dirinya. Elliot yang menyadari pria itu bersenjata mendahului orang itu menembaknya dengan kereta bayi yang masih dipegang di tangannya. Terjadilah adu tembak dirinya dengan para begundal lain dan kereta bayi pun terlepas. Kereta itu mulai menggelinding bersama bayi di dalamnya turun ke bawah. Dengan suasana yang serba dilema, Elliot masih baku tembak dengan musuhnya sambil berusaha untuk menyelamatkan bayi yang sedang berada dalam kereta. Tentu saja, kecepatan kereta dorong lebih cepat darinya. Kereta bayi itu meluncur bebas menuju lantai bawah. Untungnya, Stone datang tepat waktu. Ia berhasil menahan kereta bayi dari terguling. Saat itulah, pemimpin dari kelompok anak buah Al Capone langsung menyandra akuntan Faini. Perintah dari Al Capone, apapun caranya, akuntan tidak boleh menghadiri persidangan. Jika tertangkap, akuntan harus dibunuh. Elliot bertanya kepada Stone apakah ia bisa mendapatkannya. Sambil tersenyum, Stone mengarahkan senjatanya. Dengan satu bidikan, Stone berhasil mengenai target tepat satu bidikan di kepalanya. Elliot akhirnya berhasil menghadirkan akuntan Fine di pengadilan, menjadi saksi kunci dari semua pelanggaran keuangan yang dilakukan Al Capone terhadap pemerintah. Namun dalam keadaan tersudut itu, si bos mafia ini masih terlihat santai dan arogan. Mr. Capone. Would you repeat that amount? Elliot kemudian melihat Al Capone memberikan selembar kertas kepada Frank Nitti. Tanpa sengaja, Elliot melihat bahwa Frank Nitti membawa pistol di dalam ruang pengadilan. Ia segera meminta penjaga untuk menyeret Frank Nitti keluar. Please. Di luar mereka menggeledah, namun Elliot tetap tidak bisa melakukan tindakan apapun karena Frank Nitti memiliki izin resmi untuk memiliki sebuah pistol. Elliot terus berpikir apa yang salah dengan persidangan.
Kemudian untuk meningkatkan kecerdasannya dalam berpikir, ia menyalakan rokok dengan korek dari saku niti yang di sana tertulis alamat rumah Jimmy. Elliot langsung menyadari kalau Frank Nitti adalah orang yang telah membunuh Jimmy. Frank Nitti mulai menyadari Elliot telah melihat alamat di korek api miliknya. Ia segera menodongkan senjatanya bersiap melarikan diri. Penjaga yang berusaha menghentikan Frank bersiap mengambil senjatanya. Namun Frank lebih dulu menembaknya dan berhasil melarikan diri. Kali ini Elliot tidak akan melepaskannya. Baku tembak di antara mereka menewaskan beberapa warga sipil. Pengejaran terjadi hingga sampai ke atap gedung pengadilan. Setelah pertempuran yang sengit, Frank kehabisan peluru. Ia berniat melarikan diri menuruni gedung menggunakan tali. Namun Elliot berhasil menemukannya. Ia segera menodongkan senjatanya dengan kemarahan. Frank adalah orang yang membunuh Jimmy. Akan tetapi Elliot tidak ingin terus membunuh. Ia berniat menyerahkan Frank ke pengadilan. Harass me! Tetapi Frank yang ditolong semakin bertingkah. Ia mengejek kematian Jimmy seperti babi Irlandia yang sekarat. Tanpa banyak cakap, Elliot langsung mendorong Frank dari atap gedung hingga tewas terjatuh dalam mobil warga sipil. Di dalam ruangan pengadilan, Stone yang memeriksa barang milik Frank Nitti yang tadi digeledah menemukan daftar nama dengan tulisan nominal uang di samping tulisan nama penerima suap. Nama-nama itu adalah para juri di pengadilan. Al Capone telah menyuap semua juri. Elliot kemudian menemui Pak Hakim dan meminta agar dilakukan tindakan kepada 10 juri. Tetapi Hakim menolak mengganti juri. Ia beranggapan catatan itu tidak bisa dijadikan dasar penggantian juri. Elliot yang kesal menyuruh semua orang keluar meninggalkannya bersama Hakim. Ia mengatakan sesuatu kepada Hakim yang membuatnya setuju mengganti semua juri. Saat keputusan itu dikatakan dalam ruangan pengadilan, Al Capone langsung berubah pucat. Tanpa juri yang disuap, dirinya tidak akan bisa menang di pengadilan. Kericuhan segera terjadi. Al Capone yang emosi langsung memarahi pengacaranya. Sang pengacara yang tidak terima mengungkapkan kekesalannya kepada hakim. Ia mengatakan kalau menarik permohonan tidak bersalah Al Capone dan menggantinya dengan pengakuan bersalah dari Al Capone. Pernyataan yang otomatis mengakui kalau Al Capone bersalah. Elliot berjalan perlahan mendatangi Al Capone, mengejeknya dengan senyuman kemenangan. Al Capone yang tidak pernah kalah merasa terpukul. Surat kabar langsung menampilkan berita keberhasilan Elliot. Mafia paling berkuasa sekarang telah tumbang. Atas pelanggarannya dalam penggelapan pajak, Al Capone divonis hukuman 11 tahun penjara. Peristiwa itu mengakhiri masa-masa berdarah kekuasaan mafia di Chicago. Elliot dengan tenang bisa meninggalkan kota angin itu untuk kembali ke pos utamanya di kota Washington. Sekarang Stone adalah orang yang menggantikan jabatan Elliot sebagai agen khusus Badan Keuangan Negara. Dan itulah kisah nyata dari seorang mafia yang melegenda, Al Capone, yang sosoknya telah menjadi salah satu ikon dunia kriminal. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Jadi tetap stay di channel Bang Junet.